bersama kita berdoanya agar pelaksanaan ini juga jalan lancar, kemudian bisa kita akhiri dan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua, khusus masyarakat Candi Asri, dan memang kita harus selalu berlindung kepadanya. Monggo waktu secukupnya saya persilahkan. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa takfinuhu, ya. Kemudian mengkafani, ya, mengkafani. Wassalatu alaihi, kemudian mensolatkan. Wa dufnuhu, dan menguburkan. Hanya 4 saja. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Kira-kira banyak yang kurang dari mana, di apanya ketika ada orang yang meninggal? Rata-ratanya banyak kurangnya di mana? Di dalam 4 ini yang sering kurang di apanya, Pak? Memandikan. Kalau mandikan mesti dimandikan, Pak. Tidak mungkin tidak. Mensolatkan, ya enggak? Karena kalau sudah harus disolatkan kok wis. Padahal kalau kita sholat kita dapat pahala. Mayit ketika disolatkan lebih dari 3 sok, mayitnya itu dapat ampunan. Bukan berarti kalau 1 sok nggak dapat ampunan loh. Maka semakin banyak yang mensolatkan, si mayit ini lebih ringan, lebih banyak yang mendoakan. Kan di dalam sholat kan ada doa Allahumma fir lahu warhamhu, kan gitu. Maka kalau keluarga kita meninggal, jangan diam kalau ada orang belum sholat. Boleh kita menyuruh, Pak Muhammad sholat dulu, saya minta tolong disolatkan. Terus sebanyak mungkin. Nah, rata-rata di kampung-kampung itu perkara masalah sholat yang masih dianggap remeh, dianggap kurang. Orang masih nyolati gitu kan. Nah, belum lagi nanti kalau kita membaca satu riwayat, jangan mensolatkan orang yang tidak pernah sholat. Lah ini kan malah ngeri lagi lah. Walaupun ini jarang sekali. Artinya ya orang mesti nggak tega lah, tetap disolatkan. Tapi sebenarnya untuk pelajaran juga. Oh berarti ini dibangun masjid dewe bangunnya saja bareng-bareng, mosok orang diisi untuk pelajaran. Sehingga orang akan takut kalau orang sholat, kalau orang disolat. Untuk apa namanya, kehati-hatian saja. Namun dalam pembahasan ini, insya Allah kita akan mencakup 3 poin yang tadi akan kita bahas. Namun dalam kesempatan ini kita akan membahas 3 poin dulu. Yang pertama adalah hal-hal yang dikerjakan sebelum ketika orang itu sakit sampai meninggal. Yang kedua, yang dilakukan ketika meninggal sampai dilakukan berkaitan dengan kematian seseorang, dari semenjak kematian sampai menguburkan, dan hal-hal yang dilakukan setelah mayit nanti dikuburkan seperti apa. Ya, jadi ada 3 pembahasan itu. Yang pertama adalah ketika sakit sampai meninggal, kemudian dari meninggal sampai menguburkan, kemudian dari menguburkan sudah selesai, ini keluarga ngapain? Yang pertama Bapak sekalian yang dirahmati Allah, hal yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit. Ini nanti secara singkat kita nanti akan banyak prakteknya ya. Kalau di sini dalilnya tak sebut satu-satu nanti nggak selesai kalau kita baca. Asal aja mungkin bisa jadi belum selesai karena dalilnya banyak. Saya persingkat, tapi insya Allah tidak mengurangi daripada isinya. Hal-hal yang dikerjakan orang itu sakit hingga meninggal, 1, sabar. Itu kita juga nggak main coba. Ketika kita melihat orang yang sakit, sabar ya. Boleh jadi orang yang sakit akan mengatakan, ayo kalau misalnya mau ngomong sabar, ini sih rasa keloro, gitu kan? Tapi ya tetap dinasihati. Boleh jadi ketika aku sakit nanti, kamu juga bilang ke aku, tadawaw, berobatlah. Jadi berobat itu ternyata berpahala. Nah, hanya obat itu ada beberapa macam. Yang pertama pengobatan jelas Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, pengobatan ala Nabi itu apa saja? Wa khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Ya, berobat dengan hijamah itu bekam, tanduk. Nah, itu ke ala Nabi. Kemudian ada lagi bil asali dengan madu, bi habatus sauda dengan habatus sauda atau jinten hitam. Bukan jinten masak tapi jinten hitam. Sekarang banyak Pak toko-toko herbal. Hanya yang Tibbun Nabawi yang mana? Yang Rasulullah rekomendasikan. Contoh, ada lagi Rasulullah mengatakan innal huma min fayhi jahannam.
Sesungguhnya demam itu termasuk dari embusan neraka jahanam. Fa'abriduha bil ma', maka dinginkan dengan air. Oh, berarti kalau orang masuk angin, bro, pertolongan pertama pada sakit seperti ini, ambil air putih, air dingin boleh, ya, karena kalimatnya abriduha itu dinginkan air. Sambil dibacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Tambah al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Tambah lagi silakan auzubillahi wa bihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doa-doanya di sini sudah saya tulis lengkap. Apapun setelah didoakan, tiupkan sedikit, baru diminumkan. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan herbal ya tanaman-tanaman obat. Tonggak. Ya, tanaman obat. Yang ketiga, pengobatan bara. Ya, ini medis. Biasanya ya sudah obat-obatan kimia dan lain sebagainya. Ya tidak masalah. Ya, untuk mendukung semuanya. Tapi berobat itu sendiri adalah berpahala. Tapi ada orang kulak mari dewi, terus rasa obati, kulak mari dewi. Hal-hal seperti ini yang ada banyak di masyarakat kan? Kulak mari dewi, betul Pak. Biasanya seperti itu sembuh sendiri. Kadang-kadang nggak usah diapa-apain, sembuh sendiri. Karena memang pas masih ringan. Lah pas lagi parah-parahnya kita nggak tahu. Ya, ada orang masuk rumah sakit masih baik itu stadium 1. Lagi mau rumah sakit itu malah stadium 3 loh. Ada penyakit-penyakit tertentu yang dia terus berjalan. Yang penting berobat dulu. Yang ketiga berobat dengan ruqyah. Ya, ada beberapa penyakit yang memang oleh medis tidak terlihat. Di USG nggak kelihatan, laboratorium hasilnya juga baik, semuanya hasilnya baik. Wah, ini mesti sesuatu ini, ruqyah. Kemudian bolehkah berobat dengan yang lain mahram? Ya, ketika dalam keadaan darurat boleh-boleh saja, ya kan? Jadi kan ketika masuk rumah sakit yang infus siapa kalau nggak ada perawat laki-laki? Ya perempuan, dan gimana lagi? Nah, karena ada darurat. Baik. Kewajiban menjenguk orang yang sakit. Maka Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita kalau sakit kan kok diem, nggak mau merepotkan tetangga, nggak mau merepotkan keluarga. Padahal bukan di situ. Kalau kita memberitahu juga mungkin kok kandan-kandan ini. Ya kalaupun tahu secara alami ya alhamdulillah. Kalau ada orang mau menjenguk jangan ditolak. Yang kita butuhkan apa? Doanya. Siapa tahu kita nggak tahu dari doa siapa yang Allah kabulkan dari doa mereka. Boleh jadi orang yang ketiga yang datang dengan ikhlas, saya mendoakan semoga cepat sembuh. Boleh jadi dari situ Allah mengabulkan. Kita husnudzon kepada Allah. Karena setan ikut menggoda kalau kita sakit, Pak. Setan akan menggoda terus ketika kita sakit. Menggoda untuk kufur kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, tidak terima dan lain sebagainya. Maka selalu Allah itu disebut. Kalau kami di rumah sakit Pak, biasanya begini, kalau ada yang sakit, saya tuntut dulu untuk menyebut nama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalau sudah kalimatnya nggak bisa, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, oh berarti mungkin dia jarang dikir. Kalau kita tuntut sholat, oh berarti kalau bisa lancar memang biasanya sholat. Kalau ada yang kesulitan, yang saya Bapak atau Ibu, jadinya kalau di rumah sholatnya gimana? Pulang itu sering kosong-kosong mawon kadang-kadang. Oh berarti kita kenalkan Allah. Boleh jadi sakit itu adalah sapaan dari Allah biar semakin dekat kepada Allah. Banyak kok alhamdulillah orang yang sakit akhirnya bertobat kepada Allah. Ada yang belum sholat akhirnya setelah sakit kemudian menjadi sholat. Baru mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Baik, patungnya di mana nih? Di luar. Nah, kita bawa masuk. Lebih asik lagi kalau prakteknya yang manusia, Pak. Relawannya relawannya masih ada, Mas. Ini sudah dapat kabar. Kabarnya kritis. Apa yang dilakukan keluarga? Jangan histeris. Sekali lagi bukan karena maidu atau tidak maidu.
tapi kita hadirkan keimanan kita kepada Allah. Ini milik Allah, Pak. Berlatih mengatur keyakinan. Ini kritis ini, nangis boleh. Tapi kita harus fokus bahwa kebutuhan dia adalah kalimat yang terakhir harus yang terucap adalah la ilaha illallah. Ya, lakinu mautakum, taknya itu panjang. Artinya lakinu mautakum, orang yang sebelum meninggal dalam sakaratnya itu la ilaha illallah. Ini telinga kanannya yang sini. Ambil telinga kanan. Caranya bagaimana? Caranya adalah tutup telinga kirinya, kemudian kita talqin. La ilaha illallah. Diam 1 menit boleh, 2 menit boleh. Ambil telinga yang kiri ditutup, telinga kanan. La ilaha illallah. Dikasih jeda, dikasih waktu. Kalau Allah bagaimana? Takutnya nanti kalau pas la ilaha nanti terputus. Ikuti saja apa yang Rasulullah ajarkan. La ilaha illallah secara lengkap, lebih selamat. Dan kita tahu niatnya. Kata ini tidak bisa bicara karena kritis, hati itu masih hidup, Pak. Ini kita bicara orang umum ya, awam ini. Kalau ini orang sholih, Al-Qurannya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, wah sudah, kita belum mentalkan aja boleh jadi dia mengatakan aku esok dewi gitu. Karena memang orang biasa zikir dia akan ambil zikir, orang biasa sholat dia akan sholat lagi. Tidak, jalan-jalannya la ilaha illallah. Ini tipe yang pertama. Dia tidak bisa berbicara, tapi hanya bisa batin. Tipe yang kedua, dia bisa berbicara, ikuti la ilaha illallah. Dia kemudian jawab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka selesai kita. Tidak usah ditambah lagi, kecuali dia teriak ngelah. Kalau sudah bilang ngelah, ambilkan air minum, ditalkin lagi la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk jannah. Kalau tadi kalimat terakhirnya apa? Ngelah, gitu kan? Takutnya setelah itu mati. Kita tambahin lagi sampai yang terakhir terucap adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, kasih jeda. Yang di kanan kiri mau membaca Al-Quran silahkan, tapi jangan lupa ada yang mentalkin. Tidak cukup kalau hanya membaca Al-Quran sedangkan tidak ada yang mentalkin. Terus kalau mentalkin harus berujukan bareng-bareng, jangan satu saja fokus, yang lain mendoakan semoga Allah beri kemudahan untuk mengucap. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah menguatkan orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang kuat. Apa itu perkataan yang kuat? Kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kalau kita biasa baik, biasa sholat, biasa zikir, insyaallah mudah. Bahkan ketika kecelakaan belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, sekarang dia mengambil sholat, ambil zikir, ambil baca Al-Quran, dia langsung mati. Itu Allah tulis husnul khatimah. Ya, sekalipun tidak mengucap la ilaha illallah, karena memang dia sudah terbiasa. Apalagi ketika di jalan dia biasa zikir. Ya, di jalan naik ya Allahu Akbar, turun subhanallah, datar alhamdulillah, banyak zikirnya. Ya, banyak zikirnya. Jadi termasuk mobil, termasuk apa, kalau misalkan nyetel apa-apa, ya mau musik ya silahkan. Tapi kalau ada ayatnya Al-Quran, ada zikirnya kan juga lebih baik. Sesungguhnya orang yang meninggal itu, saya bacakan,
Enggak, orang Saya belum. mau kuliah sudah janjian kuliah online beliau. Berlawan arah sakit ya, matanya begini. Nah, kalau atas saya nggak tinggal ketolong gitu kan. Nah, kalau misalkan menghadapi yang sulit untuk ditutup, ya dikasih apa supaya bisa menutup. Insya Allah awal-awal masih mudah. Nah, baru sebelum sebelum diapa-apakan, sudah jelas meninggal, keluarga kondisikan. Makanya di dalam buku saya tulis ada tim yang mengurus ketika ada yang masak sendiri. Jadi keluarga hanya fokus kepada semuanya. Itu namanya kita kompak. Ada tim yang mengurusi pengumuman. Nanti ada tim yang mengurusi menyambut tamu dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai keluarga itu dia mengurusi makan dan sebagainya. Akhirnya ini lupa. Karena disinilah waktu masih ingin kita mendoakan dan keluarga pokoknya fokus. Ini pasrahkan kepada kita saja. Nah, dalam menunggu maka Bapak sekalian, ini sebelum kita sedekahkan, ya, jadikan posisi seperti ini nih. Nah, ketika posisi seperti ini, ketika meninggal, baru ininya di tali, oke, tali. Kemudian setelah ditali, sambil menunggu sebenarnya ini dikasih buku sebentar tidak apa-apa. Boleh masih bukunya nanti, bukan buku atau benda-benda yang berat, ya, supaya kotorannya mengumpul, nanti lebih mudah. Baru kita sedekapkan. Nah, ini diambil, kita sedekapkan. Nah, ini kita tali dulu. Ini sambil menunggu apa? Menunggu semua peralatan mandi, semua hal-hal yang berkenaan dengan pemulasaran ini siap supaya tidak beku. Kalau posisinya nanti sudah sulit, ya, tidak ditata dengan baik, takutnya ketika memandikan beku nanti kasihan. Saya memandikan insya Allah lebih dari 100, terutama waktu COVID kemarin. Satu hari COVID itu kita bisa memandikan 5-7 orang. Jam 1 mulai memandikan, jam 1 malam kadang-kadang selesai nanti zuhur. Sudah mau pulang sampai rumah duduk setengah jam ada panggilan lagi. Di luar COVID kita juga mandikan juga, ya. Ketika kita menghadapi jenazah yang kaku, insya Allah luar biasa perawatannya. Kita harus pelan-pelan karena tidak boleh menyakiti, tidak boleh dipaksa, bisa kluk nanti. Dan nanti ada tata cara memandikan jenazah kecelakaan, ya. Kecelakaan misalkan ada yang sobek perut, berarti kan harus dijahit dulu. Kadang ada yang dimandikan di rumah sakit, kadang ada yang dibawa pulang. Pas pulang kan kasihan ini, yang rumah gimana nih ya, darahnya masih moncer-moncer terus. Bahkan kemarin yang sempat orang Wonosobo yang otaknya pecah gitu ya, kemudian tinggal separuh, akhirnya otaknya dimasukin, kemudian dijahit-jahit gitu kan. Ya kita mandikan seperti itu Pak, ada tata caranya. Oke, ada tata caranya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak. Belum tangan, belum bukan itu bikin di buku itu Buku atau benda berat dulu? Tidak lama-lama, 5 menit dulu aja. memang dalam kondisi kotoran itu Iya, ya, jadi dikasih tekanan ini supaya ngumpul. Nanti ketika mau mandikan juga dilakukan sebentar. Iya, tidak lama, 5 menit aja. Nah, nanti tinggal ketika mau mandikan tinggal di, nah, gitu. Lebih mudah. Baru tangannya dan itu tidak wajib. Ada yang langsung disedekahkan, tapi ya nanti harus ketika mandikan ya harus ada repot, mau repot kita saja yang membersihkan, ini untuk memudahkan. Jadi kalau kotoran sudah mengumpulkan enak nanti. Justru dia ingin segera ke alam barzah. Betul. Rasul mengatakan demikian. Kalau ada orang baik, orang soleh, dia ingin segera di sana karena ingin segera mendapatkan apa? Jazak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang baik saja tetap merasakan sakitnya himpitan alam kubur. Rasulullah pernah menceritakan ada salah satu sahabat
Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau itu pemimpin yang adil, orang sholih, ahli sholat, ahli dzikir. Meninggalnya saja arasnya Allah bergetar kok, bergetar. Semua malaikat mendoakan. Itu sahabat loh itu. Tapi beliau ketika dikubur, Rasul mengatakan Sa'ad bin Mu'adz yang soleh saja itu merasakan himpitan alam kubur. Maka Rasul mengatakan ceritanya malam pertama orang yang dimasukkan ke liang lahat, ditanya malaikat itu ceritanya, itu semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Ceritanya, cerita sakitnya himpitan alam kubur itu, Pak. Baru setelah dia selamat dari pertanyaan malaikat, Allah berikan nikmat. Kalau dia tidak selamat dari pertanyaan malaikat, maka Allah berikan siksa. Makanya ada siksa kubur. Oke. Jelas? Ada pertanyaan yang lain? Berarti artinya ketika yang meninggal adalah suami, ya, istri itu sunnah untuk memandikan. Ketika yang meninggal istri, suami sunnah untuk memandikan. Nah, anak ini baru nanti, ya, anak. Ketika yang meninggal ibu, ya, sekiranya tidak ada anak perempuan, maka anak, tapi tetap menjaga aurat yang utama, berarti bapaknya saja. Anak cukup di bagian-bagian tertentu. Ternyata bapaknya juga meninggal, dan yang meninggal terakhir adalah ibunya, dan yang masih ada anaknya, berarti dia yatim piatu nih. Maka dia memanggil petugas memandi yang perempuan untuk memandikan. Seandainya tidak ada, maka segala darurat ad-darurat tubihul mahdurat. Segala darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya memang tidak boleh. Akhirnya terpaksa anaknya yang harus terjun sendiri. Tapi tetap ditemani, iya. Ditemani yang siapa? Ditemani mahramnya yang bisa mendampingi, bukan orang lain. Apalagi lawan jenis, tidak boleh. Ya, seandainya tidak didapati orang pun akan ditayamumkan karena tidak ada yang lain. Gitu. Saking menjaga aurat. Saking menjaga aurat. Kami juga begitu ketika jenazahnya perempuan, kami bawa tim yang perempuan, tapi di luar. Baru setelah selesai semuanya ditutup, karena yang perempuan tidak kuat menjunjung, maka kita yang ngangkat. Sebatas ngangkat aja selesai. Nanti yang mengkapani kita mundur lagi, karena harus buka aurat. Yang ketiga, memang yang namanya merawat jenazah itu fardu kifayah, termasuk mensolatkan. Ketika sudah dilakukan, maka yang lain gugur. Tapi apakah kita tidak ingin kalau yang mendoakan semakin banyak? Bukan perkara gugur dan tidak dalam masalah dosa, Bapak, tapi kita ingin yang mendoakan. Semakin banyak mendoakan berarti semakin baik. Kemudian memejamkan mata sudah, kemudian mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastikan bahwa si fulan telah meninggal dunia. Hal yang dilakukan setelah orang meninggal, yang pertama adalah mengumumkan kematiannya, jelas, iklanul mayyit. Kemudian menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada yang kalau di sini kita tulis sekalian hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, larangan-larangan bagi keluarga yang ditinggal si mayit, termasuk penyelenggaraan tata cara penyelenggaraan jenazah dan tata caranya. Kemudian mengkafani, mensolatkan. Kalau termasuk kita bahas sholat gaib pernah nggak di sini? Sholat gaib pernah mengamalkan sholat gaib? Belum, atau pernah? Nah ya, kalau yang meninggal jauh dan memang kita doakan, ya, kita sholat gaib, ya. Dan tata cara menguburkan jenazah. Baik. Bahwa saya yang dihormati Allah, ini sudah berada di tempat pemandiannya. Saya memang membawa ini hanya untuk contoh. Saya kenalkan. Kenapa kita pakai standar ini? Karena kita di rumah sakit, kalaupun dilakukan di rumah tidak mengapa. Karena prinsipnya adalah orang yang meninggal, kalau di rumah sakit semuanya kita anggap infeksius, artinya penyakit menular. Walaupun tidak penyakit menular, hanya untuk pencegahan kita yang memandikan.
kadang-kadang karena ketidaktahuan masyarakat, si fulan ini meninggal karena TBC dan tidak dimandikan di rumah sakit. Padahal kalau dimandikan di rumah sakit lebih aman. Akhirnya dimandikan di rumah. Masyarakat tidak diedukasi, masyarakat tidak tahu kalau si fulan adalah mati karena meninggal karena TBC. Nah kan kasihan yang memandikan, ya enggak? Walaupun dia sudah tidak bernafas, tidak bergerak, tapi cairan-cairan yang pernah ada, kalau kita punya luka kan bahaya juga, Pak. Aduh, ini ternyata darah padahal masuk ke luka, bahaya sekali. Atau penyakit penular lainnya. Maka untuk mencegah itu semuanya, kita biasanya pakai kalaupun dengan maskernya, ini yang untuk tutup kepala, ya kita pakai, kemudian pakai sarung tangan, handphone, dan kalau biasa ya, kalau ternyata mayatnya luar biasa, berarti pakai itu yang pendek handphone, kemudian ditambah yang panjang, jadi double, kemudian pakai pakai celemek, ya supaya tidak terkena cipratan. Dan yang terpenting lagi diantaranya adalah sepatu boot. Jadi kaki kita juga aman, tidak kena cipratan, gitu. Kalau kita pas ada luka kaki, jempol dan sebagainya, bukan suudon, tapi untuk kehati-hatian sekali lagi, dasarnya hanya itu saja. Kemudian disiapkan sabun, kemudian sampo, boleh kalau ada bubuk daun bidara, boleh kalau tidak ada apa-apa sudah ada sabun, kemudian ada kapur barus, ya ada kapur barus, kemudian jangan lupa kapas, ya jangan lupa kapas. Nah, tali kita lepas semuanya, talinya kita lepas, ya talinya kita lepas. Kemudian ini juga sudah kita lepas dan ini masih enak nih Pak, masih lunak ya, karena kalau sulit sudah kaku. Kalau sudah kaku berarti mandikannya dalam keadaan begini tidak apa-apa. Yang kanan di atas ya, seperti orang sholat gitu. Nah, betul. Caranya biasanya kita berdoa dulu, tetap minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita niatkan untuk memandikan si mayit, baru kemudian kita guyur dulu, ya guyur mulai dari yang sebelah kanan. Ada yang seperti itu, ada juga yang membutuhkan terlebih dahulu anggota wudhu. Namun yang tidak boleh terlupa adalah membersihkan kotoran terlebih dahulu. Dan ada bagian-bagiannya. Nah, cara membersihkannya tadi, ini Bapak. Jadi kita kaitkan sedikit aja dan kita tekan, ya, sambil kita lihat di buburnya, sambil dibersihkan. Jangan terlalu dipaksakan sampai ke dalam, semampunya kita saja, ya. Sekali lagi memberikan kenyamanan si mayit, ya. Nah, kiranya sudah kotorannya keluar, cairannya keluar dan cukup, dan dipastikan sudah tidak ada kotoran lagi, maka dibersihkan semuanya. Baru setelah dibersihkan semuanya, dimulai dengan berwudu. Wudunya bagaimana? Wudu di anggota wudu, diwudukan. Kecuali umur, ya, langsung dengan mukanya. 1, 2, 3. Kalau dengan air, tadi kan saya lihat ada ember-ember ya, boleh Pak. Tapi sebisa mungkin itu dijaga, jangan dikokok biar tidak menjadi air mustakmal. Ditutup, ya karena nanti itu wudu. Kalau di kami enak, pakai keran langsung. Tapi kalau di masyarakat belum tentu bisa menerima, menusuk di koyo cucian mobil gitu kan. Padahal kita lebih selamat pakai keran itu dengan dudukan tangannya kanan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian kepalanya, kemudian telinga, lanjut kaki kanan, kaki kiri, seperti kita wudu mau sholat. Baru setelah itu kita mandikan mulai dari yang kanan dulu, 1,
2, 3. Baru yang kiri 1, 2, 3. Setelah itu baru apa namanya, kita sampul, sabun, jangan lupa digosok giginya, ya, dengan odol boleh, baru nanti dibuang ke kiri. Tidak bisa dikerok ya, dibuang ke kiri. Jangan khawatir untuk menelan, ini sudah tidak bisa menelan Pak. Kalau menelan malah alhamdulillah Pak nggak meninggal Pak. Jadi jangan khawatir, nggak ketelan, jadi enggak, ya, buang nanti ke kiri ya. Kalau sudah mandikan pelan-pelan, jangan dengan apa namanya kasih sayang ya. Baru kemudian punggul sebelah kanan diiringkan, ya, diiringkan, baru kemudian dimandikan, baru kemudian yang sebelah kiri diiringkan pelan-pelan bareng-bareng, baru dimandikan. Setelah disabuni semuanya, ini yang punggung terakhir saja tidak apa-apa Pak, sabun langsung guyur air, biar mudah. Jadi yang nampak sini yang semuanya mudah. Nah, setelah diguyur dengan air, silakan. Ada juga daerah yang membutuhkannya terakhir. Jadi setelah membersihkan kotor, langsung dimandikan, wudhunya yang terakhir ada. Ya, ada. Kami dua-duanya kita praktekkan kami. Ya, sama. Nah, setelah mandi selesai, baru ditutup dengan kain. Nah, kalau kain langsung kan basah nih, boleh nggak dihandui? Boleh Bapak, dihandui boleh. Ada yang langsung tutup dengan kain sehingga kainnya basah. Yang angkat juga akhirnya basah sampai di meja, kain kafannya jadi basah. Maka saya tetap mengambil lebih baik yang di kafan, dihandui. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, alangkah lebih ringan jika masjid ya atau perumahan ini punya stretcher yang untuk ngangkat itu Pak. Ya, di samping kita aman, baik aman secara kesehatan, aman secara jika ada penyakitnya. Ya, kalau orang itu biasa-biasa saja tidak apa-apa, tapi aman. Ngangkatnya enak itu nanti. Jadi ngangkat ke tempat kamar mandi, baru nanti setelah mandi dikeringkan sedikit stretchernya. Stretcher tahu kan? Yang untuk ngangkat itu kan? Nah, baru nanti setelah sudah kering dinaikkan ke atas kain kafan, baru nanti dilepas, selesai. Tapi kalau mau orangnya ya tidak apa-apa, silakan aja diduduk bareng. Tapi yang harus orang-orang yang kuat. Kalau yang biasa encoknya sampai di sini, ada pertanyaan Bapak? Tidak. Iya. Tadi Ustaz menjelaskan yang selama ini kami semua melihat cara memandikan itu memang kan pakai daging, pakai ewe. Tapi tadi Ustaz menjelaskan kalau bisa pakai selang. Saya pikir bisa praktis juga. Cuma masalahnya yang kita alami selama ini memang praktis. Tapi ini tidak bisa dibuat gitu. Ini jenis kain yang langsung bisa ditutup. Jadi apa ya Pak ya? Tidak harus ditata kanan, tata kiri. Ini misalkan sejajar aja sudah selesai. Maka ada banyak jenis kain. Kalau jenis kain yang saya bawa, ini jenis kain yang lebarnya 120, sehingga natanya nanti harus kanan, kiri, tengah. Kalau ini 1, 2, 3, sudah kan ini satu langsung bisa menutup. Kalau ini kan tidak bisa. Paham ya? Karena lebar 120. Ini 120, ini lebar 1,5. Nah, beda kan? Nah, kami awal-awal Bapak pakai yang kain itu, kemudian disarankan waktu itu sama MUI, dan setelah kita belajar bersama MUI pakai yang seperti ini. Tapi ternyata ini berat.
2 meter 25. Berapa? Dua tiga aja Pak, 23. Buat contoh yang 3, yang laki-laki dengan yang perempuan kita buatkan sama. 225. Masa syuting ini. Syuting sama kayak hedok. Ini. 225 ya. Tangannya gunting-gunting. Untuk perempuan 2 atau perempuan 5 tapi nanti 3-nya bentuknya sarung, baju, kerudung. Dalam riwayat hadis yang lain, laki-laki dengan perempuan sama juga boleh. Jadi ada banyak riwayat Pak. Balik Pak. Giring. Ditinggalin terus bahas itu. Sarungnya tok. Sarungnya keren ya Pak. Ya, sarungnya keren. Lucu sih. Nanti yang pas revisi lewat ini nggak apa-apa. Nanti itu kan salah misalnya Pak, kalau lain yang lebarnya itu sama itu kan berbeda. Bedanya kalau ini ya kita buat kembali buat praktek. Langsung aja numpuk di atas ya. Ya, langsung numpuk di atas. Wah, ada hujan ada. Nah, ya. Nah, karena lebarnya sekian, Pak. Ini coba saya ditutup. Tutup semua. Seluruh, Pak. Nah, sampai kan? Ya kan? Sampai kan? Ya. Tapi kalau lebarnya nggak sekian, ini. Tapi kalau lebarnya segini, Coba praktek Pak. ya, tetap 3. Ini tetap 3, tapi susunannya nanti tidak begini. Kiri kanan, kiri, baru tengah. Rekodnya di situ. Tapi ya memang Berarti sketsa tinggi Pak. enak ini. Tapi gini Kak, pernah mengalami selebar ini tetapi nggak cukup karena orangnya besar sekali. Betul. Berarti positif. Ini saya dulu. Anggap saja begitu. Anggap saja ini ukuran segini atau sama anggap saja lebar segini. ukuran itu. Ya, atau Orangnya besar. segini. Orangnya besar. 2. Maka tata caranya adalah Ambil 2. dulu ini miring. Ini miringkan. Nyerong Pak, nyerong dikit. Nah, jangan keserongan. Nah, terus kita ambil yang di tengah. Nah, yuk, nyerong lagi, nyerong. Nah, ini paskan sudut mejanya saja jadi. Nah, ini agak anggap aja di meja toh. Itu keserongan itu Pak. Benar saya orang Nah, yang bawah. Saya tidak suka nyerong. Ya, ini anggap aja mejanya ya, nah segini. Turun. Nah, terus yang ini, Orang tukang serong. Biasanya sing ngomong biasanya tidak suka main serong. nah, agak miring sana, sana. Nah, kemudian, serong di bawah ya. Nah, belawan. Nah, disamakan Pak. Nah, kita dorong. Nah, pun. Nah, ini kan sudah agak kesini nih. Jadi kalau nanti kurang diserongan tambah serongan lagi. Nah, ini yang kemudian lurus habis separuh. Coba di. Nah, ini bawah. Lurus tapi separuh.
Udah Pak. Wah, taruhnya sebelah sana. Nah, sebelah sana boleh, ini boleh. Pas-pasnya. Siapa yang paling besar? Gila ini. Jangan kok lu butuh kadoan wis semajan Majun. Jom. Main dengan siapa? naik dikit lagi ya. Ya, Bon. Nah, kita ketuk dia itu dari ambil coba. Sudah kepai sih. Namanya ini kayak orang cerita sudah tahu. Terus ini yang satu aja, satu. Yang satu. Terus Rasanya nyaman ya. ini Nyaman. Nah, terus oh, nah ini Pak, tutupan sana, masukkan. Nah, nah kan, Jadi Pak Ye, yang menentukan yang paling terakhir ini. iya. Ini masukan gini tuh. Ini masukkan. Nah ini sebesar apapun, bahkan yang seperti ini pun bisa. Jadi tergantung nanti yang ditambah adalah selongannya. Ininya tinggal ini. Berarti tetap lebih aman yang ini Pak. Pak, lebih lah Pak itu. Kalau kurus lebih Bukannya biar kelihatan Pak. Bukannya kelihatan Pak. Maturu. Kain ini namanya kain utama Bapak. Kain utama. Kita simpen dulu. Sekarang kita membuat kain. Nah, kalau pakai cawat berarti buat pikotang banget. Akhirnya apa? Tidak. Sudah cukup dengan sarung. Yang pakai cawat adalah laki-laki saja. Mari kita buat. Tanggung Pak. Hidupnya dengan seperti kapas ya, Pak? dengan keenakan ini. 150. Maka kita potong 120. Mana? 120 ke sini. 120. Ye. 100. 120 sini. Nah, Ini yang 5 potong ya. gunting. Mau 100 kan? Ini fleksibel ya Pak. 100 boleh, 120 boleh. Lihat aja orang yang orangnya. Nah, tingginya, tinggi orangnya. Tinggi orang kita buat 120 aja. Ini masuk di rock. Capat. Buat satu lagi. Satu lagi seperti ini. 20 juga. Oke. Ini yang lagi ya. Enak. Sekarang cara membuat baju Bapak. Cara membuat baju. Ini satunya begini aja nih. Ya. Cara membuat baju satu langkahnya satu. Oke. Kemudian dua. Oke. Ini keliru sebentar Pak. Praktek, Pak. Nah, Ujungnya dibeda. Cuma ini ya duanya dibalik. Nah, kita hanya ngambil ininya Pak. Gitu ya. Ininya sudah. Ini sudah diambil duanya. Nah, jadi hanya tinggal ini Pak. Nah, ini. Dan Oh, tengah-tengahnya ininya ya. terus ini digunting gininya siapa? Ini aja yang gunting, itu tidak usah. Oke, sapu aja. Tapi caranya tepatnya seperti itu. Gunting. Oh, Untuk leher. untuk leher. Luk. Kaki sini. Oh. Belakang. biasanya Oh, gue. iya. Pun. Tampol. 12 betul. Tensah. Oh, betul. Terus, nah ini sudah cukup. Nanti sesak gimana? Fleksibel. Ini digunting tengah sini Pak. Ini tengahnya mana tadi? Itu sudah tengah. Oh, tengah ya. Nah, sekarang kita buat. Di daerah yang lain ada yang dibuat sobek segini, biar gampang anak gendut banget. Tapi
Kalau yang tidak segini tidak apa-apa, coba disobek segini Pak. Ini mengikuti aja. Nah, sampun. Nah, sekarang kita mau praktek. Pak gimana? Nah, yang kecil aja. Itu lah, Pak. Nah, ini kan belum pasang tali loh Pak. Talinya belum ini. Gua di tali ya, Bidan. Siap. Coba. Bu, malah mau sama aja kan dulu. Wah. Ini Kayak kita pinjem. tutup. Ini kalau seperti ini, nah kemudian ini seperti ini. Oke, Pak, ini sebaiknya yang 3 lapis tadi itu duluan dulu baru ini. betul. Kita prakteknya per ini dulu. Oke. Oh, ini- Fungsinya untuk apa sih? Nah gitu loh. Fungsinya untuk ini. Nah, ini untuk yang tadi setelah betul. tadi baru diikuti. Bukan, ini dulu baru tadi. Oh, Nah, kita kan belum praktek secara total ini, Iya. per baju. Iya. Foto saya nganggo kopian itu kesan. Iki alim tuh gitu. Ini jadi apa namanya? Neneng. Penting ini. Gunting. Potong. Gunting segitiga sama kaki. Iya. Pak, ini sama sisi apa sama kaki, Pak? Itu sama sisi. Sama kaki itu. Tapi sama kaki ya, Pak? Masuk darah. Wah. Bekaskan lewat saudara. Ini lah. Siap. Jadi nggak pernah, gue adol. Ini sewa karena mau jadi segitiga. Seret. Jadi segitiga. Nah, ini kan jadi 2 nanti Pak. Nah, Potong lagi tak? Mau. Maju termasuk kelima. Cuma kan di setiap maju kan gue cerita aku dulu buat kita. kan? Ini kapas sudah dimasukkan, oke. Terus dipasang. Kalau mulut tuh kasih kapas gak rata? Mulut kasih. Yang lubang-lubang. Ikat nih. Jadi kau yang jenengan kayak Ada yang dipakai pecis, tapi kalau kita tetap dengan kain kafannya saja. Ganteng tuh Pak. Praktis. Kalau laki-laki bentuk segitiganya seperti ini, yang ujung di sini. Tapi kalau perempuan dibalik. Kan nanti kalau suruh berdiri kan seperti jilbab ini, ya enggak? Ya. Kita, nah seperti ini. Jadi jilbab untuk perempuan. Betul ya? Baik. Sekarang jumlah tali 5. Sisanya ini tadi mana? 5. Ini anu aja Pak. Dikit-dikit. Ini anu aja. Wah, ini aja Pak, memanfaatkan ini aja. Iya, iya. Potong. Monggo. Ini jadi berapa? Silakan. 2, 3. Oh, ini 5 cukup. Cukup. Nah, monggo cukupnya. Ini nanti juga dibuat tali enggak apa-apa. Oh. Laki-laki perempuan sama itu Pak jumlah. Laki-laki perempuan sama. Iya. Jalannya Pak. Yang kepala kecil aja Pak, kepala. Ini ya. Iya. 4 tadi nih. 5. Ya sama ya pakai kepala. kepala. 5 sama kepala. Nah, ini dipotong dari ini. Ini aja. Pocong. Ya kaki panjangnya enggak apa-apa. Tapi ya, Murah. Talinya kan kurang rapat, ini rapat dulu. Oh,
sampe dhuwur sampe iki ora ono dhuwur. Ora ono dhuwur ngono Jagani. yo Jangan lagi. Ini dengan iya. latihan lompat-lompat. Ya, ini naik. Latihan dari besar. Ya, kita pasang kain. Wes Kain yang tadi 3 kain besar. Ini kita mau mengkafani jenazah laki-laki. tiga tadi tiga. Serong ya. Ada serong, Pak. Serong Pak. Tidak usah serong, Pak. Enggak cukup. Ukuran normal aja. Normal. Sayap. Ya, Nah, ini katun. yang kain sisa tadi ada kain. Yang kedua, barang kedua. Berapa sisanya? Yang ketiga. Tiga lagi. Kurang naik. Untuk celana. Ya. Bisa tidak? Ya, kita laki-laki ya. Ini untuk celana dalam, ini untuk celana dalam. Toilet. Ini pasangnya. Terus penis segitiga. Oke, segitiga. Iya, oke. Oke. Tapi ingat kalau yang laki-laki Lancipnya ujungnya yang atas. Oke. Sambun. Monggo Bapak. Jadi, ya. Aku mau sih kok. Bener. Berarti ini turah mau nih wong cilik. Ini ya. Iya. Terus Jangan nek apa monggo Bapak. Jane ngene, Pak. Karo ngene jare. Nggih. Selamanya. Kampang sih. Ini anggap aja sudah dikasih kampas. Langsung Intinya tadi dikasih nggih, kapur barus nggih. Kalau ada minyak wangi enggak apa-apa, ditetel tutupkan. Minyak wangi di badan. Minyak Nggih. sekali kapur baras betul, Pak. Ono kapur baras, Mas. Tante. Awet malah. Tak praktekkan pun kepala juga. Nggih, kepala. Pelan-pelan banget. Keren Pak, kalian tak video Pak. Enggak, ini benar Pak. Tali dulu Pak Anton. Tali dulu ya, pun. Kesanakan. Nah, Ini kita Biasa, mungkin tarik. Masuk. Ditali dulu sing pojok. Nah, sak kenceng-kenceng. Mantep mawon. pas batuk pas batuk. Set terus. Terus. Itu pas mata itu. Pas mata. Nah, pun. Dengan batu. Tali biasa. Nggih. Nah, terus dinaikkan. Nggih. Nah, terus ini di Walingane tertutup. Sebaiknya ditutup. Sebaiknya ketutup. Nggih. kasar banget ini. Preman pasar Kedua ya. Niki dereng niki. Iya. Besok tes ya ngerti. Iki Nah, pokoknya intinya anu ya. Ini ya. Intinya telinganya ketutup. Nah, ngoten. Aku pingkot ketutup. Yo. Ya ini Sampun. salah. Tapi udah tahu Nggih, maksudnya. monggo. Karena ini kainnya lebar, jadi langsung tertutup. Pak
gimana iso protes ya? Kanan dulu atau kiri dulu sama saja ya? Sama saja Bapak. iya. Satu. Kalau yang pakai serong-serong tadi tergantung nanti. Ya. Kan ada yang kecil, ada yang besar. Pokoknya yang terakhir yang membesar, yang bisa ngikat semuanya. Masih dibuka. Nah. Ini kalau bisa ambekan aja ya, Pak. Tapi prakteknya tetap tutupnya Rapat semua. Prakteknya tetap ditutup semuanya. Gimana mereka Pak gimana gitu kan? Ternyata enggak naik nonton itu Pak. Udah, sekarang ditali. Cara menalinya, saya mundurin dari sini. dari atas. Iya, cara ditarik. Oh, Biar kenceng. Dari 1, 2, 3. Pun ini untuk kepala. Kepala kecil langsung. Nah ini berarti kurang ke sini. Ditarik. Ini untuk sini Pak. Pun. Berarti ini langsung. Pun tali. Itu Pak yang pendek aja Pak. Kalau talinya itu mati apa? Tali langsung. Simpul aja nanti biar di dalam kuburan dibuka kan? Yang dibuka hanya yang atas. Oke. Cara menalinya untuk yang ini 1, 2, 3 nalinya sebelah kiri. Kiri sana tadi. Kiri mana? Kiri oh, sini. Kiri sini. Nah, Nah, ini monggo. Tali kiri. Ayo ditarik wis makan iki. Kenceng apa lagi? Kasar banget tali. Wah wis taline kasar banget wah iki. Kali langsung. Jauh banget ini bocah. Wong ono sapa iki mesti sing taline. Nah, sudah nggih. Ini sudah tertutup. Kan nanti masukkan liang lahat kan pas Miring ke kanan. Oke, ini dilepas semua. Berarti itu dilepas semua. Oke, nah seperti ini mau ditambahi. Nah, kalau ini kan terhitung kurang rapi. Sama tak kirim aja. Harusnya karena ini memang baju ketakwaan terakhir. Iya harusnya rapi, Harus dirapikan. rapi. Ini kasih minyak wangi Pak. Memang jadi Disediakan zafaron. Rapi ora kok. yang ngilo dong. Zafaron enggak apa-apa. yang kepala juga dilepas talinya. Iya. Itu biasanya ada anggota keluarga yang sudah rapi, ingin lihat mukanya itu gimana Ustaz? Nah, itu Boleh enggak itu? sebenarnya boleh-boleh saja, tapi Ngerepotin. merepoti. Kainnya 2 saja. Ingat ya, perempuan kain utama 2. Terus baju roknya di mana tadi? Itu ada yang punya stiker di rumah mungkin. Itu Amin. Duduk. Nanti tidak apa-apa Pak, lihat dulu ini aja Pak. Mas Chandra. Nanti terakhir, lihat dulu. nanti terakhir aja tidak apa-apa. Ini Kebalik. Ini yang sini. Perempuan tidak pakai celana dalam karena sudah ada saya silakan Mas. Iya Mas. Kerudungnya mana? Itu segitiganya gimana Yang di perempuan? dalam, jadi ujungnya yang di dalam. Ujungnya di dalam. Turun lagi Pak, turun lagi. Terus, nah, kita tutup ya. Sampun Pak urutannya? Ya. Kelihatan di kamera? Oh iya. Tangannya Mas ini. Turun lagi, turun lagi. Medun, Lepaskan, Mas. lepaskan bunderan. Medun nih. Kepalanya. Ini mayatnya yang menyesuaikan Pak. Ini. Dan Mlebu. masukkan baju. Bisa dihitung ya. Kain utama berapa? 2, 3, 4, 5. Ini roknya dulu. Sudah. Pertama kali roknya. Tuh. Enggak ini. Ini. Tutupkan.
Nah, sampun. Yo, roke. Oh. Nggih, monggo Pak. Kok anyep nggih. Sampun. Nggih. Kepala. Oh, kepalanya kurang ke bawah. Naik Mas. Degek. Nah. Kayak jilbab. Janggut. Naik. Dinaikkan dulu. Iya. Bisa nanti yang kerudung perempuan apa namanya? Ditambah besar ya. Ayu jebule. Memang besok. Nggih. Enggak usah ditali enggak apa-apa. Nggih. Oh iya paling enggak tali satu mungkin. Tali satu nggih. Nggih. Nah, kalau kurang besar besok yang khusus perempuan Lebih besar. sekitarnya juga besar lagi. Nggih. Dah ditutup. Sekat ini. Dalam Lebih baik kanan dulu. kanan dulu. Kanan Mulai aja. kanan. Nggih. Udah bukan ke kanan. Kepalanya buka dulu. Kasihan. Nggih. Langsung rapat aja. Langsung praktek rapat aja, Bapak. Nanti praktekkan membuka. Jangan aku wis sambungan. Kenapa ya? Jor. Iya, pun. Yo, tarik kanan atas bawah. Rapikan, ini baju terakhir. Tarik sana. Narik bawah. Sing harus 1 2 3 tarik. 2 3. Iya. Tarik jenengan Tapi Ya. berarti ini tadi ininya dari sini. ya apa ya? Saling jangan nih. Di samping juga. Kalian? Iya, Di samping kanan, samping kiri. Ini mana ini? Kiri sini. Enggak, maksudnya posisinya di Sini pas. Oh iya, di posisinya di tangan apa? Di atasnya Di tangan. atasnya. Oh, di lengan. Mas nyatet Mas. Ya, sampun, perempuan. Jelas ya? Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita melipat. merapikan gini. Boleh Pak, kalau mau ambil stikernya Pak. Stiker apa itu Pak namanya Pak? Label. Label. Oke. Ada. Kotor-kotor. Di sini insya Allah nanti ada sampai dianjurkan untuk mensolatkan jenazah. Jangan sampai lupa kita mensolatkan, mengantar ke kubur, menguburkan. Di sini kami cantumkan juga dalam buku kami doa-doa khusus untuk si mayit, doa-doa untuk kebaikan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah agar keluarga yang tertimpa cobaan kematian dapat lebih khusyuk mendoakan orang yang meninggal dunia, lebih bisa fokus untuk menyambut dan melayani tamu baik yang terdekat maupun yang jauh. Maka siapkan hal berikut ini. Ini sifatnya tidak wajib, hanya inisiatif saya di dalam melengkapi buku saya. 1. Tim pemulasaran jenazah penanggung jawab. Ya, ketua tim pemulasaran jenazah siapa? 1 orang. Sekretaris 1 dan 2, berarti 2 orang. Bendahara 1 dan 2. Nanti jobnya kan masing-masing ada sekretaris apa saja hal yang berkenaan dengan pemulasaraan, bendahara juga uang apa seperti itu. Kotak infak khusus keluarga kotak infak khusus keluarga dekat ataupun tetangga. Itu kami tulis 2 orang. Perlengkapan pemulasaraan yang bertanggung jawab atas perlengkapan pemulasaraan, kain kafan, bahan memandikan, bahan habis, ini 2 orang. Kemudian tim pemulasaraan yang memandikan sekarang. Kalau tadi perlengkapannya ini yang memandikan 4 sampai 6 laki-laki atau 4 sampai 6 perempuan, tergantung tempatnya. Penggali kubur 10 orang. Nah, ini sudah berjalan lah insya Allah. Kemudian yang ngurus terata, tenda kursi, transportasi, konsumsi,
konsumsi penggali kubur, konsumsi keluarga, konsumsi tamu jauh, konsumsi panitia, penerima tamu keluarga, penerima tamu rekan kerja, penerima tamu luar daerah. Kalau yang meninggal itu seorang tokoh, istrinya kan tidak mungkin keluar menyambut tamu. Cukup ada tim, kemudian tim nanti menyampaikan, Bu, tadi ada tamu dari Magelang, Bapak ini, oh ya. Jadi sudah ada tim. Kalau tidak, ya kalau kita kan sudah karena hidup di kampung nanti kan sudah enak. Jadi persatuannya kan sudah bagus ya, kekompakannya sudah baik. Jadi fleksibel. Kemudian ada penggembira keluarga, ya sudah berjalan insya Allah. Cuma kan tidak cukup selesai di situ penggembira itu. Ya entah di sela-sela lebih dari 3 hari itu bagaimana cara menggembirakan keluarga, termasuk yang mengurusi umur rampe daripada selesainya acara itu. Jangan sampai keluarga itu berat masih mikir macam-macam. Ya, hal-hal yang mungkin paling ada masalah adalah pembelanjaan itu justru kepikir keluarga. Ya, akhirnya apa? Keluarga sudah maaf ini sudah mungkin dapat uang takziahnya sedikit, padahal dia masih punya hutang banyak, belum dibebani dengan uang untuk suguhan-suguhan yang lain. Makanya saya katakan infak-infak yang ada itu memang produktif di situ, Pak. Jadi betul-betul uang dari orang-orang yang bersedekah, menggembirakan, sehingga keluarga syukur-syukur tidak keluar sama sekali. Karena dia sudah punya beban, barangkali hutangnya, barangkali kekurangannya dan lain sebagainya. Gitu. Belum nanti untuk hidup yang selanjutnya. Ini. Nah ini nanti ya kesepakatan seperti apa. Intinya jangan sampai musibah di dalam musibah lagi. Ya, musibah semoga menjadi penggembiraan. Penanggung jawab dan jumlah yang ada di atas tidak baku dan fleksibel aja. Bahwa keuangan yang dipergunakan untuk kelancaran kebutuhan di lokasi keluarga musibah bisa diambilkan dari infak dan sedekah yang sudah disepakati. Tidaklah keluarga yang tertimpa musibah mengeluarkan hartanya, melainkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban orang yang meninggal seperti hutang dan lain-lain, agar tidak menjadi beban keluarga musibah. Kecuali keluarga musibah benar-benar orang yang mampu dan bisa menghandle sesama keluarga, bukan murni dari uang keluarga yang tertimpa musibah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada kekurangan pasti, ada kesalahan juga pasti, mungkin ada perbedaan dalam pendapat, dalam hal yang lain juga pasti. Namun marilah kita mencari yang kesamaan, yang nilainya kemaslahatan bersama. Jenazah bisa terawat dengan yang baik, hati yang hanif dirawat dengan cara yang arif. Jenazah solih, akhir kehidupannya kita solihkan. Jenazah yang tidak solih, bahkan ahli maksiat sekalipun, di akhir hayatnya juga kita rawat dengan cara yang baik. Semoga Allah juga mengampuni, ya. Dan semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dihidupkan dalam keadaan hidup yang hayatan thayyibah. Amin. Ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'affi'u. Wudu mulai dari Pakai selang enggak apa-apa, pakai selang. Iya, wudunya pakai selang aja. Gini Pak, jangan begini. Wudukan tangan Tangan dulu nih. Tangan dulu bersihkan kan seperti gitu tuh. Oh, lu udah dikumurin. Kumur enggak usah. Tangan kanan di Tangan kanan dulu. Oh iya. Tangan kanan. Oke. Telapak tangan aja. Sampai telapak tangan, sampai pergelangan. Enggak. Ini toh. Oh iya. Terus sekarang buka, yuk Bapak. Nah, ketika wudu Pak, maaf, yang berwudu satu orang. Oh gitu. Oke, satu orang. Kemudian Yang- pantang memegang kemaluan lagi. Oh. Enggak boleh nyenggol kuku Makanya lagi. praktisnya kalau wudhu terakhir seperti itu. Dan saya memang seneng Yang terakhir. Jadi satu orang di antara yang mandikan ini berwudu dulu. Satu. Iya, berwudhu jelas. Masih Iya. berwudhu dulu sebelum mandikan. Dan suci kan? Untuk keseluruhannya Untuk keseluruhan. kita diwajibkan berwudu dulu. Oke. Makanya kalau wanita datang bulan sebaiknya jangan memandikan. Itu Pak yang selama ini nggak kita lakukan. Memandikan ya memandikan seorang wudu ya. Dan untuk syarat memandikan adalah orang-orang yang memang betul-betul
jauh dari kefasikan, terutama masalah sholat. Kalau orang kok jarang sholat, kemudian dia memandikan, sebaiknya jangan. Yang sholatnya yang rutin. Yang sholatnya yang rutin. Istiqomah ya. Iya betul. Jadi itulah yang memandikan nanti. Semoga dibutuhkan. Berarti sebelum kita mulai memandikan itu semuanya wudhu dulu. Wudhu dulu. Berempat itu wudhu dulu. Oh ya. Oke. Moga. Nanti mana? Muka ya? Ini Pak. Ini ya 3 kali muka. Satu. Dirata nih Pak. Ya. Dulu rata ya Pak. 3. Baru kemudian tangan kanan. Kalau sudah begini tak giniin nggak boleh Pak? Oh, jangan. Tangan kanan. Dari wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan ke siku. Jadi kalau berwudu bukan siku ke tangan ya Pak. Tangan ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Satu. Nah, ini boleh Pak, diginiin Pak. Boleh. Boleh. 3. Tangan Kiri. kiri. 1. Satu. 2. Siku-sikunya. 2. 3. Kemudian kepala, Rambut. lanjut telinga 1 kali. Oke, telinga 1 kali pun. Telinga. Ya, langsung telinga. Ambil tangan, ambil air Pak. Ambil air langsung ke telinga. Ya. Oke. Kalau saya biasanya ini buat langsung telinga. Oh, nggih, langsung nggih. Selesai. Seperti wudhu nggih. Betul. Terus kaki kanan. Kanan. Mana kakinya? Tangan dulu. Kanan. Apanya? Kalau tangan, kalau kaki apa? Ini Soal selain. julakum ilal ka'bain, dari jari jemari ke mata kaki. Betul. Ke mata kaki sampai mata kaki aja. Nah, lebih sedikit boleh. Kalau sudah berwudu, maaf Bapak, yang perlu dilihat adalah air kapur barus. Ini sudah kita kasih kapur barus. Berapa berarti Pak? Kapur barusnya. Terus silakan. 5 boleh. 5 boleh secukupnya. Sudah diremet-remet, baru kemudian kita siramkan merata. Ini kapur barus. Oke. Nah, kalau sudah begini, tidak usah dibilas. Oh, nggih. Sampun, baru kemudian dihanduk, baru kemudian diangkat. Kapan? Jelas? Ada pertanyaan untuk masalah memandikan? Ini posisinya mungkin ke arah kiblat kurangan Pak. Kalau posisi mandikan jika memungkinkan dan bisa lebih baik. Jika ternyata kondisi tempat tidak memungkinkan, tidak masalah, tidak apa-apa. Kepala di Ya, tidak ke utara ya. pasien apapun. Beli mesti di rumah sakit Pak nggih. Di depan rumah sakit ada Pak. Yang itu loh, alat kesehatan. RSUD, PKO, setiap rumah sakit mesti depannya ada yang Paket apa sendiri-sendiri itu? Ini tempatnya Pak. Oh, sendiri-sendiri. Tapi kalau ecer kurang tahu ya, boleh atau tidak. Semoga aja ya seperti Satu paket gitu. Betul. Betul. Ini sebenarnya tempatnya ini apron wine. Itu hanya untuk ini. Iya. Segini nih Pak. Ini segini nih kertasnya. Oh, Isinya hanya satu lagi. Enggak, isinya Satu musim. ini sih berapa ini? Apa namanya? Kepala. Udah aja. Itu tembus air ya, Tak? Tembus air. Tapi memang standar ini aman. Yang memandikan berapa orang praktis ya Pak? Berapa pakai semua tersebut? Kalau mau praktis yang memandikan berapa? Kalau di kami 3 atau 4 orang sudah cukup. Karena kalau kebanyakan Pak, bingung terus harus pakai anu. Ya, mari kita baca Bismillah. Setelah baca Bismillah, tadi awalnya apa? Membersihkan Kotoran. kotoran. Caranya? Ini mau pakai serang apa gayung nih? Selang aja. Serang aja. Baik, mana serangnya? misalnya pakai gayung. Kalau monggo jenengan. Dipun, Pak. Ya sini kan airnya kecil apa. Oh iya. Dan mungkin yang ngerjakan kan bareng-bareng sehingga butuh ember mungkin seperti itu. Monggo, Pak. Dinaikkan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus
Dibersihkan dulu. Oh iya ya. Dari sini ya. Oke, sini. Perutnya dulu. Terus kemaluannya dibersihkan. Ini ngikutin tanah. Oh. Sampai duburnya ya. Ya, sampai duburnya Ke dalam. ke dalam. Terus, nah, Ini sudah. tadi belum wudhu dulu ini. Nanti, nanti kotoran dulu. Oh berarti Pak Prapto dari sini toh Pak? Bersihnya kan pakai tangan kiri Pak. Bersihnya dubur. Terus, nah, sudah. Tuh. Pakai tangan kiri. Neteng tadi ya sing bersihake yang sanes. Iki tak bulan iki kan berat. Iki kan neteng ya ngeten to. Ngeten to. Yang sanes itu membersihkan ngeten to. Fleksibel. Maksudnya dari sini kan tangan kiri. Oke. Nah dari itu kan tangan kanan. Ya, pun. Nah, ada yang wudhunya di awal, ada yang wudhunya di akhir. Sekarang kita mau wudhu yang sepakat aja. Kalau awal dan akhir bagaimana tak? Awal dan akhir. Afdolnya itu loh. Kita mau mandi, Afdolnya itu. Afdolnya suruh wudhu dulu. Ya. Nah, itu Salam. Akhir. Oke, baik. Sepakat ya? Iya. Akhir. Yuk kita mandikan. Ini kotoran rumah. Ya, dari kanan, Pak. Kanan. Kanannya ini kok. Betul. Kanan. Ya. Dari sini, Pak. Di atas ya. Perut. Sini ya. Nanti, bersihkannya nanti. Kenakan air sambil digosok-gosok dulu. Loh, oh belum wudhu nih ya? Oh iya iya iya. Ada sabun juga nih. Nanti sabunnya nanti, oke? Tapi kita basahi dulu 3 kali Pak, 1 dari atas lagi. Oh dari lagi. Ah, 2. Agak cepat aja nggak apa-apa. Nah, kita basah-basahkan dulu. Lagi. 3. Ya, ganti yang kiri. Ini termasuk tangannya Tatat? Kalau Tangannya belum sentuh. ya, terus yang kiri. Ini Pak. Ini pertama tadi. Oh, dikasih sabun tuh. Belum, oke. Ketika melihat aib ataupun cacat si mayat tidak boleh membicarakan. Wih, panggilan boleh, dunun boleh, kadasen boleh, disimpan dalam hati aja. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dan tidak boleh diceritakan orang lain. Pun. Sekarang mulai dari atas ke bawah 1 kali aja Pak. Atas ke bawah 1 kali. Atas ke bawah 1 kali boleh. Iya. Oke. Nah, sabunnya ada? Nah, sekarang kita sambungan. Ya. Sampo Pak, sampo. Oke. Sabun. Ini yang mandikan berapa kok 3 tok? Tambah 1 lagi. Katanya repot kalau kebanyakan 4 atau 3 atau 4. Ini bagian yang sawi. Nah, hidungnya keluarkan kotorannya hidungnya. konsisi. Kotoran telinganya. Matanya itu Kotoran telinganya. Nggak pakai sikat ya? Nggak usah. Pakai sikat. Oh pakai sikat? Iya. sudah. Nanti sediakan sikat. Model kecil aja. Lek anu ke kiri tadi ke kanan ya Pak? Miring ke. Ah, sekarang ini udah selesai semuanya. Oh, Enggak ini loh. belum. Ya, Makanya kanan. membuang air di mulut itu loh. Buang air di mulut ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Nah. Kanan Pak. Di kanan ini. Kiri. Dora kiri sini. Ini kiri kanan. Ini kanan. Kiri. Kiri yang kanan. Bawahnya. Kalau tidak begini Pak, kalau posisi begini, ini sabun sekaligus dibilas. Sabun sini. Ini tadi membersihkan yang air di sini cuma dimiringkan tok aja. Iya. Tidak diplorot-plorot. Enggak usah. Jadi punggung, sabun sekaligus dibilas. Sabun bilas. Wah, dengan bokong ini Pak Prapto. Terus, nih, sabun. Kiri kanan. Sekarang miring Kiri kanan. Kalau kiranya tadi sudah lengkap sudah. Kalau ternyata belum, Lebih baik ya dua-duanya ayo. Men Pak kalian praktek. Ada kondo-kondone ono panitia.